Shalom Sobat Samas dan keluarga damai yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan relasi kita dengan tubuh Kristus di mana kita berjemaat. Dalam renungan ini, Anda diberi kesempatan untuk mengambil jeda dengan menekan pause sebagai ruang untuk berefleksi, berdoa dan mengambil komitmen. Tentu jeda itu sesaat. Karena diharapkan kita dapat menyelesaikan renungan ini sebagai bagian dari retreat singkat yang menolong kita membina relasi yang lebih erat dengan tubuh Kristus. Mari kita mengawali renungan ini dengan doa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau menanam kami dalam sebuah jemaat. Di sana kami bertumbuh, diasah dan diasuh, hingga berakar makin kuat kepadamu dan berbuah bersama bagi sesama. Dalam Kristus Sang Kepala Gereja, kami berdoa. Amin. Sobat Samas dan keluarga damai yang dikasihi Tuhan, ayat yang mendasari renungan kita hari ini diambil dari surat 1 Korintus 12, ayat 26 sampai 27. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Sobat Samas dan keluarga damai, ada sebuah pertanyaan menarik di tengah pandemi ini. Pertanyaan itu adalah, di mana Anda bersekutu saat ini? Beberapa orang dengan bangga dan cepat menyampaikan bahwa dia selalu mengikuti ibadah dari gereja X yang rating viewernya mencapai belasan ribu. Sementara yang lain mengisahkan pengalamannya bahwa dalam satu hari minggu dia bisa menghadiri 5-10 ibadah. Karena memang sekarang ini banyak ibadah yang dikemas dengan sangat bagus dan menarik. Karenanya bisa memberikan kepuasan tersendiri. Lalu bagaimana dengan gereja-gereja yang ibadahnya tidak menarik? Oh, mereka mulai ditinggalkan jemaatnya. Sementara para gembalanya tidak sanggup mengejar ketinggalan teknologi. Apalagi pengadaan fasilitas. Hari-harinya sudah habis untuk merawat anggota jemaat yang menderita, terdampak, bahkan tercampak. Lalu apa usul Anda bagi gereja-gereja dengan pergumulan seperti ini? Beberapa orang berpendapat dengan perhitungan matematis, ekonomis, bahkan sedikit bengis. Ya, kalau mau bertahan ya harus merger. 2, 5, 10 atau kalau perlu belasan gereja. Kumpullah buat proposal. Nanti saya bantu edarkan. Saya juga sumbang sedikit. Nah, kalau nggak mau begitu bagaimana? Ya tinggal tunggu waktu saja. Akan jadi bagian dari sejarah. Artinya gereja itu harus tutup. Haruskah unsur koinonia ini diganti dengan entertainment? Haruskah kita masuk sebagai konsumen pasar bebas ibadah yang ikut menentukan kenaikan fluktuasi rating viewer? Sekaligus ikut memakamkan jemaat-jemaat yang sedang berjuang untuk tetap hidup? Atau jangan-jangan kita sedang mengamputasi bagian tubuh yang lain dari keseluruhan tubuh kita ini? Mari sejenak kita menekan pause untuk memeriksa di mana posisi kita dan apa yang sedang kita lakukan bagi jemaat di mana Allah menanam kita. Sobat Samas dan keluarga damai, mari sejenak kita mengingat anggota tubuh kita yang lain. Maksudnya rekan lain dalam jemaat yang sama dengan kita. Adakah yang sedang bergumul berat? Ya, mungkin samar-samar kita ingat. Ada rekan yang biasanya duduk di bangku paling ujung. Ya,
Dia selalu berada di paling ujung, paling dekat pintu. Kalau bisa sejauh mungkin dengan pengunjung yang lain. Kenapa? Karena batunya itu loh selalu mengganggu. Mengganggu saya juga sih. Tapi kenapa tiba-tiba hari ini kita begitu cemas? Karena kita tidak lagi mendengar batunya. Sehatkah dia? Bahkan maaf, masih hidupkah dia? Atau Anda sering kesal jika datang ke pagi bertemu dengan seorang yang di atas kursi roda yang selalu datang di awal. Dan kita seringkali merasa bersalah atau serba salah. Kalau datang bersamaan dengannya, malas juga sih. Harus ikut mendorong karena jalan naik di depan pintu gereja itu loh. Tapi kalau saya tidak membantunya mendorong, ya nggak enak juga sih masa tiba-tiba berjalan melewatinya. Tiba-tiba Anda ingat setiap tarikan nafasnya. Ingat kalimatnya ketika mencegah Anda mendorong karena sungkan. Tiba-tiba Anda menjadi gelisah. Mengapa perasaan ini muncul? Bagaimana keadaannya saat ini? Apakah dia baik-baik saja? Bagaimana kalau dia tiba-tiba sakit, harus ke dokter atau bahkan harus dirawat? Tentu sangat sulit baginya. Jika Anda saat ini mengingat seseorang dan benar-benar ingin mendoakannya, tekanlah kembali pause. Berdoalah sejenak untuk dia. Atau jika Anda ingin melakukan sesuatu, Anda bisa menanyakan nanti ke bagian pastoral, pemerhati, pendeta, atau kantor gereja. Bisa jadi Allah sedang memakai Anda untuk melakukan sesuatu baginya. Ambillah bagian renungan ini. Sobat Samas dan keluarga damai, ketika Anda kembali melanjutkan renungan ini, mungkin ada kelegaan yang terjadi. Sukacita itu menaungi Anda karena terlintas wajah orang itu bersukacita. Dan Anda bisa terus menjadi berkat bagi rekan-rekan yang lain. Saat ini ada yang kekurangan oksigen atau mereka yang belum pernah bisa mengikuti ibadah online karena selalu kesulitan akses. Bahkan menurut Anda, oh itu sesuatu yang mudah, murah, gampang sekali. Tapi sampai saat ini mereka belum pernah bisa. Jadi bagaimana dengan menu ibadah yang menarik, yang menurut kita lebih layak untuk menerima persembahan kita? Karena upaya mereka memang luar biasa. Bukankah kita layak membayar lebih untuk menikmati menu yang lebih enak dan memuaskan itu? Nah, tunggu. Menu yang enak, memuaskan. Kitakah yang seharusnya menikmati semuanya itu? Kitakah yang harus dipuaskan? Bukankah Allah? Dan bukannya kita ini yang harusnya mempersembahkan ibadah? Kita yang seharusnya meramu dan menghidangkan pelayanan kita kepada Allah. Jadi apakah menonton, bersorak-sorak kegirangan, membayar, memberi persembahan karena puas, sama saja sih. Tapi apakah semuanya itu ibadah? Mari berhenti sejenak. Silahkan tekan pause kembali. Berrekonsiliasilah dengan Allah. Jangan malu mengakui kesalahan sebelum kesempatan itu habis atau diambil dari kita. Berhentilah menuntut anggota tubuh yang lain. Berhentilah mencaci keseluruhan tubuh. Karena sesungguhnya kita sedang mencaci sang kepala, yaitu Kristus. Sobat Samas dan keluarga damai, jika rekonsiliasi berjalan baik, kembali ada kelegaan di hati kita saat ini. Karena kita semua adalah tubuh Kristus dan kita masing-masing adalah anggotanya. Berada dalam tubuh Kristus membuat kita merasa aman.
kita bisa tumbuh, diasah dan diasuh hingga berakar makin kuat kepada Kristus dan berbuah bersama bagi sesama. Mari jemaat Tuhan, kita bersatu melangkah maju. Kita berdoa dan memohon kepada Kristus Sang Kepala yang memimpin kita. Sehingga sinergi gerak di seluruh tubuh ini bisa sama. Ya Allah, kami tidak mau lagi terpisah dari jemaat di mana kami ditanam. Kami mau saling merawat dan menyembuhkan, mengangkat dan memulihkan, agar kami dapat meraih tangan-tangan lain di luar sana yang menggapai mencari damai. Di ujung waktu yang bisa tiba-tiba berhenti. Tumbuhkan cinta dan sukacita karena kebersamaan yang Engkau cipta dan cinta yang Engkau beri. Kami memohon semua ini dalam Kristus Sang Kepala Tubuh. Amin.